fatil. Kalau bahasa kitanya, air kalau masih banyak disendok, tapi kalau sudah sedikit dipetel. Dipetel enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyati anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'alu a'malana khalisatan liwajhil karim. وأن الله يبلغ مقاصدنا ويحصل مرادنا ويطول أعمارنا وأعمار والدينا ويكشف كروبنا وكروبهما وأن الله يحسن إلينا ويحسن إلى من أحسن إلينا ويحسن إلى من أحسن إلى مسجدنا ومجلسنا هذا بأن الله يطول أعمارهم ويوسع أرزاقهم ويسهل أمورهم ويكشف كروبهم ويجمعنا وإياهم في خير وعافية وإلى أمواتنا خاصة وأموات المسلمين عامة بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المفسر رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبكم في الدارين آمين. قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Yuzakkuna, mensucikan, anfusahum, diri-diri mereka. Jadi menganggap dirinya suci. Balillahu yuzakki man yasha'u wa la yudlamuna fatila. Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki. Yuzakki man yasha' wa la yudlamuna fatila, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala masih memberitakan kepada kita tentang pola tingkah orang-orang Yahudi, ahli kitab. Bahkan kalau ahli kitab itu masuk di dalamnya Nasara juga. Pada ayat yang sebelumnya, ayat 47 dan 48, Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka, ya ayyuhalladzina utul kitab aminu, wahai orang-orang yang diberikan Alkitab oleh Allah, aminu, berimanlah, bima nazzalna, terhadap apa yang telah kami turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada pada kalian gitu. Jadi kalau mereka jujur, mereka mau membuka kitabnya,
yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala secara utuh, mereka akan mendapatkan sesuatu yang klop gitu, musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabat. Jadi lebih bagus beriman daripada nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ashabus sabat. Wa kana amrullahi maf'ula. Ternyata memang apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi gitu. Prinsipnya pada ayat ke-48, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah sekali-kali tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan Dia dengan sesuatu dan mengampuni hal lain bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima, dan siapa yang menyekutukan Allah sesungguhnya dia telah melakukan kedustaan yang besar dengan dosa yang sangat besar. Nah, pada ayat yang ini Allah ceritakan tentang orang Yahudi gitu. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Tidakkah engkau lihat orang-orang yang mengaku suci dirinya gitu, mensucikan dirinya. Ay yamdahunaha. Mereka memuji-muji dirinya gitu. Yuzakkuna anfusahum. Qala Qatadatu wad-Dhahhaku was-Saddi humul Yahudi. Orang-orang Yahudi yang dimaksudkan alladzina yuzakkuna anfusahum. Akhrajahu Ibnu Jarir, sebagaimana dijelaskan dan diangkat masalah itu oleh Ibnu Jarir. Wa dzalika lima haddadallahu ta'ala al-yahud. Hal tersebut sesuai dengan ancaman Allah terhadap orang-orang Yahudi seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala biqaulihi ta'ala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu pada ayat yang sebelumnya gitu. Jadi kalau andai kata dia menyekutukan Allah, enggak ada ampun nih. La yaghfir. Tapi dia katakan di sini yuzakkuna anfusahum, itu dijadikan sebagai ibarat untuk dia menganggap berbeda dengan orang yang lain gitu. Coba kita lihat di sini. Fa inda hadza qalu lasna minal musyrikin. Pada firman Allah yang sebelumnya dikomentari dia bahwa sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah, kita bukan orang-orang yang musyrik gitu. Jadi ada kekhususan orang Yahudi. Padahal Allah bilang innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi orang-orang yang dikehendaki untuk mendapatkan ampunan, mendapatkan kekhususan itu mereka menganggap nahnu abnaullah wa ahibba'u. Kami adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya gitu. Itu pengakuan, bukan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Pada pengakuan mereka itu diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Apakah kalian tidak perhatikan tingkah pola orang-orang yang memuji dirinya itu gitu. Yang menganggap dirinya suci. Lasna minal musyrikin. Mereka katakan kami tidak termasuk orang-orang yang musyrik, yang tidak mendapatkan ampunan Allah. Bal nahnu min khawasillahi ta'ala. Akan tetapi kami adalah orang-orang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala.
pada kalimat yang dikatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha gitu. Itu dianggapnya khusus bakal orang-orang Yahudi yang diinginkan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lasna minal musyrikin bal nahnu min khawassillahi ta'ala. Wa hadha istifhamu ta'jibin wa huwa amrul mukhatabi 'ala ta'ajjubi. Ini merupakan pertanyaan ta'ajjub, keheranan dari Allah SWT. Itu kok lihat orang tuh perilakunya kayak begitu, kok ngaku-ngaku disucikan, ngaku suci dirinya, padahal Allah tidak mengatakan gitu. Apalagi dia sendiri yang mengatakan nahnu abna'ullah, kami adalah orang-orang khusus, jadi anak-anak Allah, wa ahibba'uh, dan kekasih-kekasih Allah. Itu dia yang mengatakannya sendiri gitu. Makanya istifham ta'jib wa huwa amrul mukhatabi 'ala ta'ajjubi. Jadi tolong lihat tuh si orang-orang gitu, orang Yahudi, alladzina yuzakkuna anfusahum. Unzur ilaihim fatu'jiba min iddi'aihim min addi'aihim annahum azkiya. Sungguh mengherankan daripada pengakuan mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang suci gitu. Azkiya, azkiya indallah ta'ala, orang-orang suci di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'amahum alaihi minal kufri wal ithmil azim, padahal mereka ada di dalam kekufuran dan kedosaan yang besar. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan aktsarul ladzi fihim mukhtalifun, aktsarul ladzi hum fihi mukhtalifun. Paling banyak yang melanggar, yang berlainan dengan titah Allah itu orang-orang Yahudi. Ma'amahum alaihi minal kufri wal ithmil azim. Wa fi hadhihi al-ayati tahdhirun min i'jabil mar'i bi nafsihi. Sekaligus ayat ini menjadi satu peringatan terhadap orang-orang yang merasa ta'ajjub dengan diri sendiri gitu. Kalau nggak ada gua, siapa yang bisa kayak gua, dan sebagainya. Itu artinya i'jab binafsih, merasa dirinya lebih daripada orang lain. Itu diwanti-wanti dari ayat ini gitu. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Jadi turunnya untuk orang Yahudi, sebab nuzulnya, lakin al-i'tibar umum gitu. Laisa bi khususil lafz, bukan sebatas diturunkannya ayat kepada. Jadi artinya sebab nuzulnya memang sikap mereka, tetapi untuk semua orang yang bersikap sama dengan orang Yahudi itu ditahdzir sama Allah Subhanahu wa taala. Min i'jabil mar'i bi nafsihi wa 'amalihi, dengan merasa ujubnya, merasa besarnya, merasa bagusnya seseorang dengan diri dan perbuatannya. Kalau andai kata pengakuan, belum tentu diakui. Balillahu yuzakki may yasha, akan tetapi Allah lah yang mensucikan orang-orang yang dikehendakinya. Jadi Allah yang mengakui siapa hambanya dan siapa yang lebih bersih daripada yang lain. Allah yang katakan. Bal Allahu yuzakki, atfun ala muqaddarin, ay hum la yuzakkuna anfusahum fil haqiqah likadzibihim wa butlani i'tiqadihim,
balillahu yuzakki may yasha. Artinya mereka tidak mensucikan diri-diri mereka pada hakikatnya. Kenapa? Likadzibihim atau likadzibihim, karena kedustaan mereka terhadap apa yang diinginkan oleh Allah. Wa butlani i'tiqadihim, dan kebatilan i'tiqad mereka, ya, kesalahan di dalam kepercayaan mereka. Dia akan mentaslis juga, mentaslis, ya, selain Allah Subhanahu wa taala mereka katakan Uzair ibnullah, gitu. Jadi butlan i'tiqadihim. Balillahu yuzakki may yasha, akan tetapi Allah lah yang membersihkan, yang mensucikan orang yang dikehendaki. Tazkiyatahu mimman yastahiqquha minal mu'minin, pembersihan Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan pengakuan kebersihan dari Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minin, daripada orang-orang yang beriman padanya. Wala yuzlamuna fatila, dan sekali-kali Allah tidak menzalimi hambanya. Ai innal ladzina yuzakkuna anfusahum yu'aqabuna ala tilka tazkiyah. Artinya orang-orang yang memuji dan membersihkan diri-diri mereka akan disiksa dengan sebab pengakuannya itu, ala tilka tazkiyati, ya, terhadap pengakuan atau menganggap dirinya suci itu. Biasanya kan kalau nilai adanya dari pihak yang lain, kalau dari pihak sendiri itu namanya batil. Ya, penilaian itu dari orang lain atau dari pihak lain. Iblis ketika mengaku dia lebih baik daripada Adam, itu dari dirinya, bukan dari pengakuan Allah, gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa kau tidak mau sujud terhadap Adam yang aku perintahkan? Jawabannya, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Terus alasannya, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, engkau jadikan aku dari api dan Adam engkau jadikan dari tanah. Jadi persepsinya atau pandangan dari iblis, hanya karena Adam kontennya dari tanah, dia dari api. Pertama, kebatalan atau penolakan terhadap pengakuan itu, yang pertama, apa betul tanah lebih murah daripada api, gitu. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, gitu. Terus kemudian yang kedua, yang menjadikan dia dari api Allah, yang menjadikan Adam dari tanah juga Allah. Apakah Allah sebagai zat yang menjadikan itu memilih api itu lebih bagus terus dikasihkan kepada iblis, tanah lebih jelek dikasihkan kepada Adam? Tidak. Ya, itu jadi pengakuan yang salah dua-duanya. Yang salah yang pertama adalah belum tentu api itu lebih baik daripada tanah, dan yang kedua, Allah yang pilihkan, bukan dia yang mengusahakan untuk menjadi lebih baik. Ya, selain juga relatif, tanah lebih rendah daripada api, juga kejadian dia dari api juga bukan usaha dia, hak prerogatif Allah SWT. Kalau Allah mau putar juga, dia dijadikan dari tanah, Adam jadi api. Kalau memang betul-betul tanah lebih mahal daripada api, Allah bisa saja jadikan Adam dari api.
Nah, itu menjadi kesalahan pengakuan yang tidak dibenarkan. Begini juga ini orang-orang Yahudi mengaku dia anak Allah. Yang bilang begitu siapa? Dia sendiri. Wa ahibba'u, dan orang-orang yang disukai sama Allah. Siapa yang mengatakan itu? Dia sendiri gitu. Makanya di sini balillahu yuzakki may yasha. Allah lah yang wala yudlamuna fatila. Allah tidak menzalimi sedikit pun siapa hambanya. Jadi kesimpulannya alladzina yuzakkuna anfusahum yu'aqabuna ala tilka tazkiyah. Dia akan disiksa dengan pengakuannya. Haqqa jazaihim, sesuai dengan balasan yang Allah berikan kepada mereka, min ghairi dzulmin, tanpa sedikit pun kezaliman dari Allah. Ay fala yudlamuna fi dzalikal iqab, ketika Allah menyiksa orang-orang yang kafir, yang salah, yang berdosa, bukan karena kejamnya Allah, tetapi karena kezaliman mereka terhadap dirinya sendiri. Ya. Itu fatila itu artinya kalau kita lihat ada di tambang atau di benang, itu ujung-ujung bagian yang suka misah dari kelompoknya, itu fatil namanya. Misalnya tambang kita potong, bagian yang kecil tuh yang kadang mencuat gitu, itu kadang-kadang kita nggak perlu tuh, kita potong lagi. Kalau kita mau masukin benang ke jarum, kadang-kadang kita potong, terus kita mau masukin, ada bagian yang mencuat akan menghalangi benang masuk ke lubang jarum, kita buang. Itu sesuatu yang nggak berharga, kecil itu. Allah Subhanahu wa taala tidak berlaku zalim kepada hambanya senilai itu gitu. Senilai itu aja enggak, apalagi yang besar. Wala yudlamuna fatila. Fatil. Kalau bahasa kitanya, air kalau masih banyak disendok. Tapi kalau sudah sedikit dipetel, dipetel enggak? Jadi ada tisu atau apa, petel. Karena airnya sudah sedikit. Dari bahasa Al-Qur'annya itu fatilan. Fatilun artinya sesuatu yang kecil, yang enggak berarti. Allah tidak menzolimi hambanya dari sesuatu yang kecil, apalagi yang besar. Ya. Jadi kalau dia disiksa karena perbuatannya sendiri. Fala yuzlamuna fi dzalikal iqab qadra fatilin. Ya, sekedar fatil saja. Apa sih itu fatil? Wa huwal haitul ladzi fi syaqqin nuwati tulan. Ya. Artinya khait itu benang yang ada pada bagian yang terpisah. Kalau dia panjang suka mencuat gitu, mencuat kecil. Jadi dikatakan fi syakkin nuwati tulan. Ya, wan naqir an-nuqtah allati fi dhahrin nuwati. Jadi ada bagian kecil dari sesuatu yang ada, itu juga disebut fatil gitu. Ya. Kalau di sini dikatakan tambutuhum fiha an-nakhlah wal qitmir al-qashratur raqiqah 'ala an-nuwati. Jadi kita lihat ada biji kadang-kadang ada kecambanya itu yang kecil itu, ujung kecambanya itu kan bagian yang sangat kecil. Tapi itu juga jadi apa namanya? Kalau dalam tumbuhan dia akan menjadi akar pada berikutnya, terus jadi tumbuh. Tetapi yang di sini dibicarakan masalah fatil itu adalah bagian kecil, bagian yang keluar daripada simpulan benang. Al khaytul ladzi fi syaqqin nuwat. Ya. Ada ujung cuatan daripada benang yang ada pada biji, atau lebih simpelnya kita katakan
benang yang kita mau masukin ke dalam lubang jarum itu, saya suka perhatikan orang yang menjahit itu, begitu dia lihat, cek, kalau tajam dipotong lagi di belakangnya sini supaya hilang itu yang mencuat, supaya betul-betul nggak ada fatilnya gitu. Kalau di lele itu ada patil, kita namanya patil lele, kan sesuatu yang ada kecil yang mencuat gitu, yang mencuat. Kalau di benang ujung itu sedikit namanya. Ditakbirkan seperti itu, bahwa sedikit pun Allah tidak membuat kezaliman kepada hamba. Ya. Unzur ya asyrafal khalqi muta'ajiban. Coba lihat begitu kelakuannya tuh ya, lihat saja gitu. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhiba. Ya, perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah, mengada-adakan dusta. Yaftarun itu mengada-ngada gitu, 'alallahil kadhiba, terhadap Allah kedustaan. Gimana Allah yang tahu segalanya kok didustakan gitu? Yang mendustakan itu nggak pakai otak sehat gitu. Kalau mau mengelabui orang-orang yang nggak ngerti, Allah yang maha tahu, dikelabui gimana? Kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib liqaulihim ma na'malu bin nahari minadz dzunub yaghfirahu Allahu lana bil lail. Itu dia ngomong sendiri. Apa yang kami lakukan di siang hari daripada kedosaan, Allah akan mengampuninya di malam hari. Karena dia mengaku orang khusus. Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kalau kami sekarang sembarangan di siang hari melakukan banyak pelanggaran dan sebagainya, toh Allah malam mengampuni kami. Wa ma na'malu bil laili yaghfiruhu bin nahar. Kalau yang kami lakukan di malam hari daripada kedosaan dan kesalahan, Allah mengampuninya di siang hari. Jadi pengakuan itu ya sama sekali nggak rasional gitu. Artinya nggak rasional. Sebab mengaku kepada orang yang maha tahu bahwa dia tidak membenarkan namanya. Dia bilang kepada Allah mengampuni, Allah nggak menyatakan itu gitu. Terus kemudian dalam segi katanya tuh, dalam segi jabatan katanya itu dikatakan kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib fal kadhibu al kadhib gitu. Kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhiba. Fal kadhib itu kalimat al kadhiba maf'ulun bihi, kan maf'ul mansub atau maf'ulun mutlaq. Li'annahu yulaqil 'amil fil ma'na. Li'anna al-iftira' wal kadhib mutaqaribani. Jadi yaftarun kan berdusta, mengada-ngadakan bohong. Al-kadzib kan juga bohong. Seperti maf'ul mutlaq itu, mengulangi antara fi'il dan maf'ulnya. Jadi jenis kerjanya, jenis fi'ilnya dengan objeknya itu dikatakan maf'ul mutlaq. Tapi juga bisa dijadikan maf'ul bih, artinya mengada-ngada terhadap Allah kedustaan gitu. Al-kadhiba. Itu sedikit menyinggung masalah jabatan katanya atau i'rabnya gitu. Maf'ulun bihi atau maf'ulun mutlaq li'annahu yulaqil 'amil fil ma'na. Sebab dia mendekati makna daripada yaftarun itu. Yaftarun sama kadzib itu hampir sama. Li'annal iftira' wal kadhiba mutaqaribani. Kalimat al-iftira' kaifa yaftarun dengan al-kadzib itu mutaqaribani ma'nan. Jadi maknanya mendekati, atau di dalam bahasa Arab dikatakan mutaradif, ya, kata-kata yang mendekati pengertiannya dalam lafaz yang berbeda.
au ma'nahuma wahidun, atau bila dikatakan makna kedua kalimat tersebut satu gitu. Itu penjelasan tentang katanya. Tapi yang kita bahas masalah bagaimana mereka itu mengada-ada terhadap Allah, kedustaan di mana Allah tahu segala, atau yang melakukannya itu orang nggak berpikir sehat. Wa kafa bihi itsman mubina, ya, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata. Wa kafa bihi itsman mubina. Jadi apa yang dia lakukan itu boro-boro mendapat kekhususan, tetapi sangat besar dosanya. Memadailah dosa itu untuk memasukkan mereka, atau Allah kategorikan mereka sebagai orang-orang yang menyekutukan Allah, ya, dan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Sebab prinsipnya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Tapi dia mau masuknya kata wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Padahal dia masuknya pada poin yang pertama, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Itu yang ada pada kenyataan mereka. Tapi dia meletakkan diri mereka pada yaghfiru ma duna dzalika liman yasha gitu. Sehingga diprotes ini pada ayat unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa kafa bihi itsman mubina. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi wallahu a'lam. Ya. Ayat yang berikutnya adalah ayat yang 51. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan bagaimana nasib, ya, orang-orang yang juga mengaku lebih mendapatkan petunjuk daripada orang-orang yang beriman, dan akibatnya diletakkan di mana mereka. Allah Subhanahu wa taala itu akan dijelaskan pada ayat yang berikutnya, ayat 51. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kita sehat walafiat sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita di masjid yang kita muliakan ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah ala niyyati anna Allah yaghfir dhunubana wa yastur uyubana wa yakhtimu bis salihati a'malana. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا ولمن نويناهم واستوصانا بهم ولمن اجتمعنا هؤلاء بسببهم بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا أو مترودا أو محروما. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.